diberikan oleh Bu Aswi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan analisis jalur. Nanti yang ini yang saya lanjutkan di analisis jalur, analisis faktor dan SEM. Kemudian untuk apa ini? Analisis perbandingan. Ya, UJT, kemudian ada ANAFA, ada MANOVA, NACOVA, kemudian statistika non parametrik. Nah, sebenarnya yang mata kuliah ini kalau ada dari S1 UNM ya sudah disampaikan di mata kuliah statistika terapan pendidikan ya, jadi diulang kembali mungkin karena ada mungkin yang bukan 1-2 tahun ini baru selesai, mungkin beberapa tahun yang lalu, sehingga ini apa namanya ya, kayak di refresh kembali, ya diingatkan kembali lah bagi yang mungkin ada yang lupa-lupa nih, jadi diingatkan kembali. Nah, kemudian yang banyak biasa digunakan saya lihat untuk yang S2 ya, untuk penggunaan metode statistika itu analisis jalur, SEM, kemudian uji perbandingan ya, analisis ini apa namanya, pengaruh tetapi variabel bebasnya itu adalah data kategori. Jadi biasa menggunakan UJT ya, 1 sampel atau 2 sampel independen. Sampel berpasangan ini jarang digunakan ya, tetapi yang banyak itu 1 sampel, 2 sampel independen. Kemudian ANAFA, MANOVA. MANOVA ini sudah masuk dalam multivariat ya. Meskipun sebenarnya analisis regresi juga itu masuk multivariat kalau kita melihat multivariatnya itu dari variabel bebasnya. Kemudian ANACOVA, statistika non parametrik. Nah, statistika non parametrik ini tentu yang univariat ya, univariat terkait dengan analisis korelasi dengan analisis perbandingan ya. Nah, untuk bagian saya pokok bahasan 6 sampai 10 itu nanti akan dibagi dalam kelompok. Silakan siapkan materinya, jadi 2 minggu ke depan. Kita berapa satu kelas? Pokoknya dibagi 24. 24. Nah, nanti ini dibagi bagi 5 karena ada 5 materi itu. UJT, ANAFA, jadi ANAFA 1 arah 2 arah, kemudian MANOVA, kemudian ANACOVA, kemudian statistika non parametrik. Nah, di statistika non parametrik nanti yang dibahas itu adalah analisis korelasi dengan analisis komparatif di perbandingan. Bagaimana kalau misalkan kan untuk analisis korelasi yang dibahas Ibu Aswi regresi person atau sudah ada juga ini non parnya? Regresi linear berganda dengan regresi linear. Berarti dia pakai person di korelasinya, produk momen di korelasi datanya, maksudnya bivariat. Kalau di korelasi ya memang ganda bivariat di situ, apa namanya, multivariat. Tapi maksud saya datanya itu berarti menggunakan data kuantitatif semua di minimal skala interval. Nah, nanti di statistika yang mengambil tugasnya materi statistika non parametrik, nanti kita bahas 2 untuk korelasi, analisis korelasi, tapi pendekatannya dengan statistika non parametrik, begitu pula dengan analisis komparatif ya. Jadi alternatif dari penggunaan UJT atau ANAFA ya. Kalau UJT ANAFA itu kan untuk univariat, jadi khusus untuk univariat yang statistika non parametrik ini. Yang kita pelajari di analisis korelasi, di analisis regresi, kemudian nanti UJT, ANAFA, termasuk di jalur, karena jalur ini kan pengembangannya
regresi. Kan ada asumsi-asumsi toh, ada prasyarat di situ. Ya, jadi ada mungkin sudah disinggung Ibu Asri tentang distribusi normal untuk errornya kalau kita melakukan analisis regresi. Nah, kemudian diuji perbandingan juga nanti uji homogenitas, kemudian multikolineritas. Jadi ada asumsi-asumsi yang diperlukan di dalam analisis baik analisis yang asosiasi maupun yang komparatif. Tapi kalau misalkan asumsi itu tidak dipenuhi, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi salah satunya adalah menggunakan pendekatan statistika non parametrik. Jadi statistika non parametrik ini dia memperhatikan apapun distribusi dari kumpulan data tersebut, ya. Dia bisa kita bisa menggunakan beberapa statistik uji untuk ini atau metode-metode statistik untuk menganalisis data tersebut. Ya termasuk kalau misalkan datanya sedikit, ya biasa kalau kurang dari 25, karena yang korelasi persen, analisis regresi, analisis jalur, itu kan perlu data banyak, ya. Jadi 25 ke atas ada yang mengatakan sudah dianggap nih banyak itu kalau 25. Kalau kita rujuk bukunya Prof. Agung, ya, atau di bukunya juga Prof. Arief Tiro bahwa 25 sudah dianggap banyak. Nah, bagaimana kalau misalkan kurang dari itu datanya? Ya, nah kita bisa menggunakan statistika non parametrik ini, ya, untuk alternatifnya. Jadi itu nanti 5 yang menjadi tugas kelompok. Silakan nanti Anda bagi siapa yang mau tampil. Tapi 2 minggu depan, hari ini saya sampaikan sedikit tentang analisis jalur, kemudian minggu depan tentang faktor dan SEM, ya. Ini digabungkan sedikit tentang faktor untuk ini saja. Sebagai penunjang, karena di SEM juga itu ada analisis faktor konfirmatori yang diperlukan. Nah, nanti 2 minggu depannya baru mulai kita presentasikan tentang uji T, ya, yang terkait 1 sampel berpasangan dan 2 sampel. Kemudian kuliahnya tetap Rabu sore, ya. Kebetulan kemarin saya ada kegiatan, jadi saya pindahkan ke hari Kamis pagi ini. Baik, ada yang pernah gunakan analisis jalur? Saya, Bu. Ya, Nur Rahmat, ya. Oke, Iya, berarti Bu. nanti kita bisa dapat info juga dari Nur Rahmat. Kita pakai software apa waktu itu? SPSS, Bu. Pakai SPSS, oke, salah satunya. Ya. Baik, yang lainnya selain Nur Rahmat? Saya, Bu. Saya tunggu dulu, saya tidak lihat ini namanya. Atas nama siapa? Alim, Bu. Rahmat. Alim? Ya, Bu. Oh iya, oke, bagus. Alim pakai apa softwarenya? Sama juga SPSS dulu. Pakai SPSS, ya. Oke. Baik, yang lainnya skripsinya tentang apa? Hijrah tentang pakai apa namanya pendekatan kualitatif kah atau kuantitatif? Kalau saya kualitatif, pengembangan bahan ajar, Bu. Pengembangan bahan ajar, di pengembangan apa namanya penelitian pengembangan, ya. Ada yang kualitatif? Saya juga kualitatif, Bu. Adinda, ya, Adinda tentang apa penelitian? Saya Ibu tentang pengembangan media pembelajaran. Banyak. Pengembangan media. Oke. Sebenarnya kalau ini apa namanya? Kita semester 1, di kalau memungkinkan yang skripsita itu dilanjutkan untuk menjadi tesis, mungkin bisa, ya. Halifa kemarin apa, Halifa? Saya
Saya kualitatif, Bu. Tentang Iya, kualitatif, Bu. kualitatif Tentang di analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan kesalahan soal. siswa. Ya, kalau memungkinkan untuk itu kita lanjutkan, ya berarti dasarnya sudah ada nih, tinggal dikembangkan. Nanti tinggal kita konsultasikan. Dulu itu yang S2 saya tidak tahu sekarang ya, selama pandemi ini apakah tetap dijalankan. Ada workshop penyusunan proposal, ya. Jadi yang kita lakukan waktu S1 itu bisa dikembangkan, kira-kira apa yang perlu saya tambahkan atau sisi apa yang saya harus teliti. Jadi tidak mulai dari nol, sudah ada dasar tak. Jadi sebenarnya mulai sebenarnya sekarang ini kan mau berakhir semester 1, tidak dirasa itu satu semester. Mau berakhir semester 1, langsung memang mau pikir proposal, jangan berpikir di semester 3 baru kita pikir proposal. Bisa itu biasa menyeberang ke semester 5, ya. Tidak semester 4 sudah selesai ya. Dan memang saya kira kalau kita mau melanjutkan itu bisa dikomunikasikan dengan Prodi atau siapa pembimbing tak dulu waktu S1 itu bisa kita komunikasi. Yang dari UNM mohon maaf. Yang dari UNM karena kan pada umumnya yang mengajar di S1 itu yang pendidikan S3 ya, kan mengajar semua di dosen juga di pasca ya, yang dari UNM. Yang bukan dari UNM sebenarnya bisa juga konsul ke pembimbingnya dulu, karena kan apalagi kalau baru selesai kita kan masih punya nomornya, masih sering tanya-tanya kabar ya. Jadi tidak mulai dari nol ya, jadi bisa itu dilanjutkan, karena kalau itu dilanjutkan kan sudah ada pemahaman Pak ya, seperti yang pengembangan media. Mungkin waktu pelaksanaan pengembangan itu masih ada yang kurang. Nah, itu mungkin bisa dilanjutkan lagi. Ya. Nah, itu sebenarnya yang termasuk yang pengembangan media sangat membantu juga guru ke hasil penelitian itu ya. Yang lainnya juga sebenarnya. Hanya sayangnya biasa mahasiswa setelah selesai penelitian di lokasinya mengambil data, tidak kembali lagi ke sana, ke sekolah itu untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Nah, sebenarnya bagusnya kalau kita selesai penelitian di sekolah, hasil yang kita peroleh disampaikan, sehingga sekolah itu kalau memungkinkan dia bisa terapkan ya, atau ada rekomendasi yang kita berikan, dia bisa lakukan, sehingga terasa manfaatnya hasil penelitian itu ke masyarakat. Makanya itu penelitian-penelitian kalau di dosen itu selalu diminta hilirisasinya itu ke pengabdian pada masyarakat. Jadi setelah diteliti kemudian diterapkan ya. Jadi sebenarnya banyak media, kemudian pengembangan perangkat, kemudian penelitian-penelitian kalau misalkan yang terkait penelitian asosiasi ya, korelasi, nanti kan bisa disampaikan bahwa hasil penelitianku itu yang berpengaruh terhadap hasil belajar itu faktor-faktor ini ya, jadi bisa disampaikan. Nanti di sekolah itu ya bergantung ke dia apakah mau menerapkan atau tidak, tapi yang jelas kita sudah menunjukkan bahwa hasil penelitian kita seperti ini. Nah, analisis jalur ya, berhubung ada Alim, ada Nur Rahmat sudah melakukan, nanti kita bisa nanti dilengkapi ya apa yang Ibu sampaikan, karena ini sedikit sekali yang Ibu sampaikan. Nah, bisa kalau ada yang punya bukunya Prof. Arif Piro ya, tulisannya Prof. Arif Piro dengan Ibu Aswi dengan Pak Sukarna, hanya memang di dalamnya itu banyak komponen-komponen matematisnya ya. Jadi mulai dari datanya, kemudian pembentukan matrik varian kovariannya, kemudian dari matrik varian kovarian itu dibentuk dan sebagainya. Nah, kalau Ibu tidak rinci ke situ, karena ini kan statistika pendidikan, Ibu langsung ke bagaimana penggunaan. Kalau kita mau lihat
untuk teorinya ya boleh merujuk ke bukunya Prof. Arief Tiro ya. Baik, nah analisis jalur ini apa namanya, pengembangan dari analisis regresi linear berganda ya. Jadi ini juga adalah analisis hubungan ya. Jadi analisis hubungan, tetapi ada salah satu pencirinya itu ada variabel antara ya. Kalau di analisis regresi ya, analisis regresi itu kan hubungan langsung semua yang kita dapatkan. Jadi pengaruh langsung dari variabel bebas ke variabel terikat. Nah, di analisis jalur ini nanti ada yang apa namanya, yang bertindak sebagai variabel antara ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk membentuk model kausal berdasarkan pertimbangan teori dan logika tertentu, dan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, hubungan ini adalah baik hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung. Nah, pendekatan kuantitatif itu, ini kan pendekatan kuantitatif ya yang masuk skopnya yang kita bahas di statistika pendidikan ini, mata kuliah statistika pendidikan, selalu kita merujuk kepada teori ya. Jadi selalu berawal dari teori, berbeda dengan pendekatan kualitatif ya. Pendekatan kualitatif itu di ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan suatu teori ya. Jadi misalkan di penelitian kualitatif itu katakanlah kita mau melihat bagaimana sih kemampuan berpikir kritis dari siswa jika dilihat dari gaya belajarnya ya. Jika kita lihat dari gaya belajarnya, nah nanti informasi yang didapatkan dari hasil penelitian itu tentu akan dideskripsikan bahwa gaya belajar visual ya seperti ini kemampuan berpikir kritisnya, gaya belajar auditorial seperti ini, gaya belajar kinestetik seperti ini. Nah, itu nanti bisa menjadi suatu teori ya, teori ya, orang mengatakan teori baru dalam tanda petik ya. Artinya teori yang kita dapatkan berdasarkan responden kita di satu lokasi ya. Nah, kalau kita dapatkan responden yang mempunyai karakteristik di tempat lain, maka tentu hasil itu juga bisa di-generate ke sana ya. Jadi kebalikannya dari yang pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif justru harus berangkat dari teori ya, harus berangkat dari teori. Nah, sama juga karena ini ada analisis jalur, ini adalah perluasan dari analisis regresi linear berganda. Tentu penentuan variabel bebasnya, variabel yang mempengaruhi itu, kemudian penentuan variabel terikatnya yang dipengaruhi. Nah, tentu berangkat dari teori ya, teori yang ada ya, dari hasil-hasil penelitian orang lain bahwa oh X1 ini berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, X3 berpengaruh terhadap Y. Nah, kemudian ada peneliti lain mengatakan bahwa oh X4 berpengaruh juga terhadap Y, X5 juga berpengaruh terhadap Y, X6 juga berpengaruh terhadap Y. Sehingga kita sebagai peneliti, katakanlah peneliti ketiga ya, menggabungkan semua itu. Nah, bagaimana kalau saya lihat, kalau saya gabungkan ini secara bersama-sama, 6 variabel ini untuk saya lihat pengaruhnya terhadap Y ya, karena kadang ada kalau dia bersama dengan variabel lain justru dia berpengaruh nyata, tapi kalau dia sendiri dia tidak berpengaruh ya. Nah, sehingga selalu berangkat dengan teori. Nah, sama juga di analisis jalur ini. Nah, di analisis jalur tentu juga kita berangkat dari apa namanya, kajian teorinya, sehingga nanti kita tetapkan oh ini yang menjadi variabel yang mempengaruhi, ini variabel dipengaruhi, ini yang variabel
antara, ya, atau variabel mediator. Nah, kemudian ada persyaratan analisis jalur, ya, hubungan antar variabel adalah linear dan aditif, ya. Aditif itu maksudnya kalau secara persamaan matematik dijumlahkan, ya. Nah, kemudian linear karena ini kan pengembangan dari analisis regresi linear berganda. Ya, jadi hubungan antar variabel adalah linear, ya. Jadi maksudnya antar variabel ini antara variabel eksogen dengan endogen di. Kemudian pola hubungan antar variabel itu rekursif satu arah. Jadi yang diperhatikan itu ya yang satu arah. Kemudian yang dua arah itu kan biasanya untuk menunjukkan korelasi antara dua variabel atau peubah. Ya, jadi sudah ditetapkan bahwa yang mana variabel mempengaruhi, ya mana yang dipengaruhi. Kemudian semua variabel Gala tidak berkorelasi satu sama lain. Saya kira ini sama asumsi yang ada di analisis regresi linear berganda, ya. Errornya itu berdistribusi normal, minnya 0, kemudian variansnya itu konstan. Kemudian variabelnya itu diukur, ya, berskala interval atau rasio, jadi minimal interval. Jadi data kita, ya, berdasarkan skala pengukuran, data yang digunakan itu adalah data yang berskala interval atau rasio. Nah, di analisis jalur ini semua variabel, ya, semua variabel itu diukur, ya. Jadi tidak ada variabel laten kecuali nanti error, komponen error itu adalah variabel laten. Nah, berbeda nanti di SEM, ya, di structural equation modeling, variabel laten bisa bertindak sebagai variabel endogen nantinya, ya, dalam komponen hubungan antar variabel laten. Nah, kemudian ada beberapa istilah dalam analisis jalur, ya, model jalur. Nah, tentu ini suatu diagram yang menghubungkan antara variabel eksogen, perantara, dan endogen. Nah, variabel di sini istilahnya adalah variabel eksogen, ya, variabel eksogen, variabel endogen. Jadi variabel eksogen itu sebenarnya identik dengan variabel bebas, ya. Kemudian variabel endogen identik dengan variabel terikat, ya. Jadi variabel yang dipengaruhi. Nah, kemudian ada variabel antara atau variabel mediator, ya. Jadi yang variabel antara ini tentu dia bertindak sebagai variabel endogen, ya, bagi variabel eksogen lainnya, tetapi terhadap endogen yang lain, variabel endogen antara ini juga bisa bertindak sebagai variabel eksogen. Nah, kemudian ada variabel laten, ini yang errornya ini tidak terobservasi, tapi untuk variabel eksogen, endogen, antara semua itu terukur, ya, terobservasi. Jadi kita langsung dapatkan datanya. Nah, kemudian ada koefisien jalur, ini identik kalau di analisis regresi, koefisien regresi, ya. Jadi besaran pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, ya, itu koefisien jalur. Kemudian ada koefisien korelasi. Nah, biasa juga itu ditampilkan untuk melihat korelasi, ya, antara variabel eksogen dengan variabel eksogen. Nah, kemudian diagram yang kita buat ini seperti tadi saya bilang bahwa itu berangkat dari kajian teori. Jadi tidak serta-merta bahwa kita langsung saja menetapkan, tetapi dari kajian teori bahwa oh ini berpengaruh terhadap ini, oh ini berpengaruh terhadap ini, barulah kita rancang seperti apa jalur-jalurnya, ya. Nah, kita buat diagramnya, kemudian nanti tinggal kita, ya, mengambil datanya, kemudian kita analisis. Nah, kemudian ini beberapa apa namanya jalur-jalur, ya.
bisa muncul dalam yang bisa dibuat di dalam analisis jalur tersebut ya. Jadi X1 ke X2, jadi di dalam apa namanya diagram jalur itu kan ada kotak. Jadi ada kotak, ada lingkaran ya, kemudian ada panah mempunyai dua arah, ada panah satu arah. Nah, yang kotak itu nanti untuk membedakan, terutama nanti kalau kita belajar tentang SEM. Yang kotak itu adalah variabel yang terukur, ya, variabel yang terukur. Kemudian yang lingkaran adalah variabel laten yang tidak terukur. Dalam hal ini adalah errornya, ya. Jadi kalau kita lihat X1, X2, X3 ataupun X4 yang ada di diagram D, ya, itu semua adalah variabelnya terukur. Nah, kemudian arah panahnya ada yang satu arah, ya, yang mengarah langsung, jadi X1, ya, jadi X1 ke X2, ya, di gambar A. Berarti X1 di sini adalah variabel eksogen yang mempengaruhi X2. Ya. Berarti X2 yang dipengaruhi, jadi dia endogen. Kemudian X2 mempengaruhi X3. Ya, berarti X2 di sini adalah posisinya sebagai variabel antara. Ya. Nah, kalau yang bagian B ini tidak ada antaranya, ya, jadi berpengaruh langsung X1 ke X2, jadi dia jalurnya independennya X1 ke X2, X1 ke X3. Nah, kalau yang bagian C itu pengaruh X1 terhadap X3 baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsungnya itu yang X1 langsung ke X3, kemudian yang tidak langsungnya yang melalui X2. Ya. Nah, kemudian di situ ada P21, jadi boleh menggunakan notasi yang lain, yang penting ada penjelasannya bahwa yang dimaksudkan di situ adalah koefisien jalur, ya, jadi koefisien jalur. Jadi identik dengan koefisien regresi, besaran pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nah, kalau kita lihat diagram D, ya, diagram D, kita lihat pengaruh X1 dan X2 terhadap X4, ya. Jadi pengaruh langsungnya itu besarannya adalah P41, ya. Nah, sebenarnya indeks itu P41 itu adalah apa namanya, pengaruh X1 terhadap X4, ya. Nah, kemudian pengaruh langsung X2 terhadap X4, ya, jadi langsung X2 ke X4. Nah, kemudian pengaruh tidak langsungnya yang melalui X3, jadi X1 ke X3, jadi lihat tanda panahnya, arah panahnya, X1 ke X3, X3 ke X4, begitu pula X2 ke X3, X3 ke X4, berarti X1 dan X2 ini mempunyai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, untuk mendapatkan koefisien jalur, ya, atau besaran pengaruh tidak langsungnya X1, nah kita perkalikan koefisien jalur dari X1 ke X3, ya, dengan X3 ke X4, ya, jadi hasil kali P31 dengan P43. Jadi begitu pula yang lainnya. Nah, kemudian yang lingkaran ini variabel laten, yaitu errornya. Nah, tentu di variabel endogen ini, ya, jadi kalau kita ingat di model regresi, ada faktor kesalahan di situ, ya, ada faktor kesalahan, faktor error, ya. Jadi faktor error itu kalau kita buat diagramnya hanya mengarah kepada variabel endogen. Jadi setiap variabel endogen akan mempunyai faktor error, ya. Jadi yang lingkaran ini tentu tidak akan mengarah ke X2 atau X1 karena X1 dan X2 kan variabel eksogen. Nah, errornya
faktor error ini apa saja. Jadi termasuk di dalamnya adalah variabel yang secara teori juga berpengaruh terhadap variabel endogen tersebut, tetapi kita tidak libatkan dalam penelitian kita. Ya, jadi mungkin ada X5 yang berpengaruh terhadap X4, ya, atau X6 berpengaruh terhadap X3, tapi kita tidak libatkan. Tapi secara teori ada disampaikan oleh peneliti lain. Nah, itulah yang masuk dalam komponen epsilon delta di sini, ya. Jadi variabel latinnya. Nah, kemudian untuk persamaan regresinya, karena ini kan sebenarnya pengembangan, jadi didapatkan persamaan struktural, jadi lebih dari satu persamaan regresi atau model regresi yang kita dapatkan. Tapi di sini di model regresi yang digunakan adalah tidak melibatkan interceptnya, ya. Jadi kalau analisis regresi kan biasa modelnya kan Y sama dengan katakanlah alpha 0 ditambah alpha 1 X1 tambah alpha 2 X2 tambah error. Jadi ada alpha 0. Nah, di sini interceptnya tidak ada karena data yang diolah dalam penentuan model regresinya ini adalah data yang sudah distandarisasi, ya. Nah, prosesnya itu nanti kita bisa lihat bukunya Prof. Arif tentang analisis jalur tersebut, ya. Bagaimana proses dari data yang distandarisasi itu sehingga kita dapatkan model ini interceptnya sama dengan 0, ya, karena pengaruh dari standarisasi tersebut. Nah, kalau kita lihat dari Ibu ambil lebih spesifik tadi ke model gambar D, ya. Nah, kita lihat, ya, jadi X3, X4 itu adalah variabel endogen, ya, X3, X4, kemudian tinggal kita lihat yang mana variabel eksogennya, baru kita susun model regresinya, ya. Jadi kalau kita lihat X3, ya, yang mempengaruhi X3 itu adalah X1, X2 dan ada error epsilon. Jadi ada epsilon sehingga kita buat modelnya seperti ini, ya. Jadi P31. Nah, ini untuk koefisien jalurnya, ya, silakan mau menggunakan ABC boleh juga. Yang penting ada penjelasan untuk itu, ya. Jadi kita lihat, jadi X1 terhadap X3, ya, X3 adalah endogennya, tarikatnya, eksogennya adalah X1, X2, nah tinggal dilihat. Nah, penyusunan diagram jalur, seperti tadi Ibu bilang, bahwa ini berdasarkan teori, ya, variabel apa yang mempengaruhi, variabel apa yang dipengaruhi, baru kita buat diagram ini. Dari diagram ini baru kita bentuk modelnya, ya, persamaannya ini, sama strukturalnya. Jadi kita lihat X3, nah nanti ini kita susun, kemudian ada X1, ya, X2 dan epsilon. Demikian pula untuk X4. X4 ini, ya, kita lihat yang pengaruh X4 adalah X1, X2 dari tanda panahnya, kemudian X3 ditambah dengan delta. Nah, jadi dari modelnya kita bentuk seperti ini. Nah, koefisien jalur ini, ya, untuk X4, ya, tentu ini adalah besaran pengaruh langsung X1, X2, X3 kalau kita ingin perhatikan juga model mediatornya, tapi biasanya kita tidak fokus ke mediator ini, tetapi kita fokus kepada X1, X2, ya, X1, X2, karena ini kan hanya sebagai variabel antara untuk melihat bagaimana pengaruh atau berapa besaran pengaruh X1 terhadap X4. Ya, jadi ini P41, P42 itu adalah pengaruh langsung X1 dan X2 ke X4. Ya, kemudian pengaruh tidak langsungnya nanti itu koefisien ini yang diperkalikan jadi pengaruh tidak langsungnya X1,
ya, P31 dikali P43. Jadi kalau kita lihat dari arah panah ini, P31 kali P43, jadi mudah Ji kalau sudah apa namanya kita dapatkan nih ininya nilai-nilai hasil estimasi untuk koefisiennya, ya. Jadi demikian pula untuk X2, P32 kali P43. Nah, nanti tinggal diuji apakah kalau kita gunakan analisis regresi untuk pengaruh langsungnya, tentu bisa kita lihat apakah signifikan atau tidak, ya. Kemudian kita lihat bagaimana dengan pengaruh tidak langsungnya, apakah juga signifikan atau tidak. Kemudian nanti bisa didapatkan pengaruh totalnya, ya, pengaruh totalnya. Ya, jadi ini tadi yang Ibu maksud bahwa pengaruh langsung X1 terhadap X4 adalah P41, pengaruh langsung X2 terhadap X4 adalah P42, kemudian pengaruh tidak langsung X1 terhadap X4 yaitu melalui X3 adalah P31 kali P43. Jadi diperkalikan saja ini beberapa nilai koefisiennya, kemudian pengaruh tidak langsung dari X2 juga demikian. Ya, jadi setelah kita dapat hasil estimasinya untuk koefisien jalur ini, kemudian pengaruh tidak langsungnya kita bisa hitung. Tetapi dengan menggunakan software, kalau di SPSS, karena kita kan lakukan analisis regresi bertahap, ya, tergantung berapa persamaan regresi yang kita bentuk. Nah, nanti baru kita hitung. Di R bisa kita langsung dapatkan pengaruh tidak langsungnya, atau di JASP, ya. Jadi ada software JASP ini juga berbasis free, jadi open source, sama dengan R, ya. Jadi nanti silakan di ini, malah itu lebih mudah, mirip-mirip Ji dengan ini di apa namanya SPSS klik-klik begitu maksudnya, ya. Nah, kalau di R kita masih harus menyusun menyusun modelnya, sintaksnya. Nah, di prosedur di analisis jalur adalah untuk merancang model jalurnya berdasarkan konsep dan teori, kemudian memeriksa asumsi terhadap data yang digunakan, ya. Kemudian dari instrumen yang digunakan tentu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian estimasi parameter model, ya, jadi koefisien jalurnya, ya. Kemudian memeriksa validitas model, ya, jadi apakah parameter model tersebut signifikan atau tidak, ya. Jadi setelah diperoleh estimasi parameter modelnya, tentu kita mau melihat apakah dia signifikan atau tidak. Kemudian melihat koefisien determinasinya, ya. Jadi koefisien determinasi karena tadi ada dua model regresi yang kita dapatkan. Nah, tentu akan ada dua juga koefisien determinasi. Jadi R kuadrat, ya. Ada dua koefisien determinasi yang kita peroleh, ya. Jadi masing-masing model bisa kita dapatkan koefisien determinasinya. Nah, koefisien determinasinya ini nanti untuk menentukan variabel laten tadi, ya. Variabel latennya ada berapa persen variabel lain, pengaruh variabel lain terhadap variabel endogen yang kita tidak libatkan dalam penelitian. Nah, untuk pengujian koefisien jalur tidak langsung, ya, kalau yang pengaruh langsungnya itu sama di apa namanya ini di analisis regresi, ya. Jadi sama saja, jadi misalkan P21-nya P31 sama dengan 0, ya, artinya bahwa variabel X1 itu tidak berpengaruh terhadap X3, ya. Nah, kalau yang pengaruh tidak langsungnya seperti tadi Ibu bilang, ini adalah hasil kali, ya. P321 ini adalah hasil kali dari P21 dengan P32, ya. Jadi hasil kali ini untuk pengaruh tidak langsungnya, nah kita akan uji apakah dia
signifikan atau tidak. Nah, tentu H0-nya ya tidak berpengaruh, ya. Kemudian H1-nya adalah berpengaruh. Nah, estimasi ini, ya, estimasi untuk nilai koefisien, nilai pengaruh tidak langsungnya itu tadi yang saya katakan bahwa kita perkalikan, ya, kita perkalikan. Jadi dari diagram ini, ya, kita perkalikan. Jadi ini adalah koefisien jalur, ya, dari X1 ke X2. Kemudian ini adalah koefisien jalur, ya, dari X2 ke X3 sehingga kita dapatkan ini. Jadi ini adalah besarannya. Nah, sekarang kita ingin uji apakah signifikan, ya, apakah signifikan. Nah, kita bisa gunakan statistik ujinya ini. Jadi bisa dihitung tersendiri kalau misalkan kita tidak dapatkan, tetapi yang penting sudah diperoleh nilai-nilai apa namanya nih, koefisien atau pengaruh langsungnya. Nah, untuk mengujinya itu kita gunakan tentu simpangan baku gabungan, ya. Jadi sebenarnya ini adalah parameter untuk pengaruh tidak langsung. Nah, sebenarnya di situ dikurangi dengan asumsi parameter pengaruh tidak langsung ini di bawah H0. Jadi sebenarnya ini kita kurang 0 di sini, ya, yang ada dikurangi, ya. Yang 0 tadi dari hipotesis 0 ini kan dia sama dengan 0. Jadi tidak ditulis, dibagi dengan simpangan bakunya. Simpangan bakunya karena kita tidak tahu simpangan baku populasi, kita gunakan, jadi kita estimasi simpangan baku populasi dengan menggunakan simpangan baku sampel, ya, sampel, sehingga statistik uji yang digunakan, ya, tentu T hitung di sini, ya, dan kita bandingkan dengan tabel T, karena sebenarnya peubah acak ini adalah berdistribusi T, ya. Nah, kemudian karena melibatkan dua komponen di sini, yaitu dari X1 ke X2, kemudian X2 ke X3, maka simpangan baku yang digunakan adalah simpangan baku gabungan, ya, simpangan baku gabungan. Jadi dalam hal ini S1 di sini, ya, jadi kalau kita lihat, ya, jadi X1 itu adalah S1 itu adalah, kalau kita lihat, ya, X1 ke X2 X3. Nah, yang mau diuji itu kan hasil kali dari kedua koefisien ini. Nah, S1-nya itu apa? S1 di sini adalah S1 kuadrat itu adalah variansi untuk X1. Ya, tinggal kita lihat nanti variabel yang digunakan, ya. Jadi kebetulan contoh tadi kan X1 ke X2, kemudian X2 ke X3. Jadi S1 itu adalah variansi, S1 kuadrat adalah variansi dari X1, kemudian S2 kuadrat adalah variansi dari mediatornya, variabel X2. Itu yang kita gunakan. Nah, kemudian N ini tentu ukuran sampelnya. Jadi ini adalah rumus untuk simpangan baku. Jadi variansi, kemudian nanti kita gunakan untuk pembandingnya. Jadi untuk kriteria keputusannya adalah kita membandingkan nilai T hitung yang kita peroleh ini dengan nilai tabel T. Ya, jadi tabel T. Nah, kenapa distribusi student digunakan? Tentu dari, kalau kita masih ingat di mata kuliah statistika matematika, bahwa ini di statistika dasar, peubah acak ini adalah berdistribusi student. Nah, derajat bebasnya karena ini gabungan, ya,
Karena gabungan berarti N1 tambah N2 kurang 2. Sebenarnya asalnya dari N1 kurang 1 ditambah N2 kurang 1. Ya. Jadi sehingga muncul di situ N1 tambah N2 kurang 2 untuk derajat kebebasan ini. Ya. Nah, ini yang kita gunakan kriterianya ini tolakan 0. Ya. Jadi pengaruh tidak langsung tersebut signifikan ya jika nilai mutlak dari T hitung ini lebih besar dari nilai tabel ya. Jadi kita perlu juga menguji variabel pengaruh tidak langsungnya, sehingga nanti kita bisa lihat apakah dia berpengaruh langsung atau tidak. Nah, contoh nanti ada data yang Ibu sudah buat dalam Excel, itu tentang fasilitas belajar, kualitas pengajar, motivasi belajar, dan kemampuan berkomunikasi. Bisa kita dapatkan nilai simpangan bakunya.